Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi dalam channel Mas Nandur. Ya, rekan-rekan semua, sahabat tani, sahabat menanam, sahabat tanduran dimanapun Anda berada. Kali ini Mas Nandur akan membagikan tentang pengalaman Mas Nandur dalam menanam jahe merah. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas kita setiap hari, apapun itu, baik di kebun, di kantor, selalu niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan hari ini Mas Nandur akan sharing tentang menanam jahe merah. Ini kebetulan Mas Nandur sudah punya bibit jahe merah yang sudah siap tanam. Ini ya, udah panjang ini segini nih. Wah, segini. Nah ini, nah segini ya. Daunnya sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan kuncup ya. Nah, dalam penyemaian dulu ya, penyemaian jahe merah itu ada yang populer di kalangan petani jahe merah atau petani campuran. Itu ada dua macam cara untuk penyemaian jahe merah ini. Yang pertama seperti ini dengan polybag, yang tentunya bahan-bahannya, media semainya itu seperti yang kemarin sudah Mas Nandur sampaikan dalam video yang sebelumnya. Bisa dicari di channel Mas Nandur dengan judul cara membuat media semai yang bagus. Nah, kali ini Mas Nandur akan memperagakan dua-duanya. Yang satu ini dengan polybag, yang kedua yaitu dengan langsung di media tanah langsung, yang biasanya bisa di tanah langsung, bisa dengan media di dalam karung tapi jadi satu, tidak satu-satu pohon gini, tapi dalam satu media itu ada misalkan 1-2 kilo sekaligus. Kita lanjutkan dari dua cara itu, ada plus minusnya masing-masing ya. Jadi kalau yang seperti ini, yang dalam polybag satu bibit, itu minusnya adalah ketika kita menyemai itu lebih ribet dan ada tambahan dana untuk beli polybag. Kenapa ribet? Karena kita harus masukin tanah, masukin media semai, kemudian masukin bibit, kemudian kita tutup lagi, kemudian kita siram, kita jaga kelembabannya sampai nanti tumbuh siap ditanam. Kira-kira 3 atau 4 daun, kira-kira 1 bulan atau 1 bulan setengah ya. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya ketika kita menanam, memindahkan dari media ini ke tanah yang mau kita buat menanam, atau ke karung, karena penanaman ini ada yang pakai media karung atau polybag yang besar, kira-kira 40 kali 40 ya ukurannya. Ada juga yang langsung di tanah. Itu sama-sama juga, sama ada sama-sama ada keuntungan, sama ada kekurangannya. Nah, kita bahas dulu masalah semai. Kemudian keuntungannya ketika kita pindah tanamkan, ketika penanaman itu untungnya apa? Ini sangat mudah. Jadi cara melepasnya itu sangat mudah. Ini tinggal kita kendorin dengan ini ya, menekan-nekan gini. Kemudian ini ujung polybag ini ya, ujung polybag ini kita tarik gini ya, jungkir gini, dibalik gini. Nah, ini kan ditarik sangat mudah. Nah, seperti ini. Akar-akarnya ini akan lebih terjaga. Jadi ini tinggal ditanam, kemungkinan rusaknya itu sangat sedikit. Jadi kemungkinan hidup, kemungkinan bertahan itu lebih bagus dengan menggunakan polybag ini. Kemudian yang kedua adalah sistem dengan cara dijadikan satu dalam satu wadah atau satu media. Nih Mas Nandur sudah menyiapkan juga yang penyemaian dengan sistem seperti itu. Cuman ini kita contohkan sedikit saja, cuma pakai besek ya. Karena gini, Mas Nandur itu lebih suka ini memakai yang polybag seperti ini. Berikutnya adalah ini ya. Nah, ini. Jadi menggunakan satu wadah atau satu tempat itu untuk banyak bibit. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, itu simpelnya atau keuntungannya ketika kita menyemai, prosesnya sangat singkat. Tinggal kita ratakan media, kemudian kita taruh rimpang-rimpang bibit-bibitnya itu secara teratur ya, tunasnya di atas semua, menghadap ke atas semua agar memudahkan dalam pertumbuhannya. Kemudian kita tutup arang sekam seperti ini ya.
Nah ini kan yang atas cuma arang sekam aja, ini nggak ada tanahnya. Nah ini itu keuntungannya ya, nanamnya proses semainya mudah. Cuman kekurangannya ketika kita mau pindah tanam ke media yang kita siapkan, mungkin di tanah atau di karung, itu lebih susah menurut Mas Nandur ya. Coba ini kita lihat ya prosesnya ya. Jadi gini, kenapa dibilang lebih susah? Kan kita ini mau nanam itu yang sudah siap tanam nih. Kita pilih yang gede misalkan ini ya. Itu kan kalau kita, ini kan caranya gini ya. Nah ini kan susah sekali ya, mengambilnya susah. Nah ini dengan susahnya seperti ini, dengan cara pengambilan seperti ini, otomatis nih banyak akar-akar di sini yang patah, karena akar jahe kalau masih bibit seperti ini gampang patah karena ini sangat lemah. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Dua cara ini punya plus minusnya masing-masing. Ini sampai sini belum selesai. Kita harus pilih satu-satu karena kan satu lubang tanam itu cuma satu bibit. Jadi harus kita pisahkan lagi. Nah, dalam pemisahan itu lebih susah lagi. Nah, ini ya dari dua metode semai itu seperti hasilnya ini. Ini ya dengan polybag itu jauh lebih aman. Cuman kalau yang seperti ini yang dengan sistem dijadiin satu dalam satu wadah ya, itu akarnya itu saling bertautan. Jadi kalau tidak hati-hati itu kemungkinan besar banyak yang patah. Kalau memang kita bisa lebih hati-hati, kemungkinan juga sedikit yang patah. Ini ya jelas ya bedanya ya. Oke gitu guys, sekarang kita lanjutkan dalam proses penanaman di media tanam. Baik, kita mulai dengan menanam yang tadi di polybag ya. Ini Mas Nandur menggunakan hasil pengomposan pupuk kandang yang dulu pernah divideokan, yang sama ya, caranya sama, ini hasilnya seperti ini. Ini kita tinggal taruh di sini, kemudian kita campurkan dengan tanah yang ada sedikit seperti ini. Kemudian kita buat lubang yang ini yang pas dengan ini ya, baru kita masukkan. Lubangnya ini cukup 10 cm aja ya. Nah kalau ada batu dibuang. Nah ini lubang-lubang yang sudah disiapkan oleh Mas Nandur ini itu kira-kira 40 x 40 cm. Kemudian ketika kita sudah menanam pohon jahenya seperti ini, itu jangan langsung di full ini. Jadi tanahnya atau media tanam yang di dalamnya itu ya, termasuk kompos itu jangan sampai langsung full segini. Ini rata dengan permukaan tanah aslinya ya. Jadi kita sisakan sekitar 20 cm ya. Ini segini ya. Ini sekitar 20 cm, satu kilan atau satu jengkal ya. Ini 20 cm. Nah nanti fungsinya apa? Nanti fungsinya ketika jahe merah ini sudah mulai bertunas, kira-kira ada tunas 5 atau 6 gitu, itu saatnya kita mulai memberikan pupuk lagi atau memberikan media tanam yang bagus lagi. Kita tambahkan komposnya seperti ini, kita tambahkan di atasnya ini. Namun perlu diingat, setiap penambahan kompos atau pupuk organik, pupuk kandang sudah terfermentasi harus dicampur dengan tanah sekitarnya seperti ini, dicampurkan lagi biar tidak terlalu banyak pupuknya. Oke, sekarang kita lihat penanaman yang tadi ya, yang penyemaiannya dengan dicampurkan. Yang ini tadi kan yang dengan polybag lebih mudah ya. Kemudian kita akan melihat dengan jahe yang tadi disemai dengan model banyak bibit dijadikan satu gitu ya. Oke, ini dia. Jadi ya di sini akarnya banyak yang di luar seperti ini, tidak teratur terbungkus media tanam seperti yang di polybag. Nah, ini sama seperti tadi, kita campurkan ini kompos yang sudah ada ini, kita campurkan dengan tanah sekitarnya dulu. Jangan 100% kompos ya, harus kita campur dengan tanahnya. Kemudian kita buat, karena ini kan akarnya kan menyamping ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi cara membuat lubangnya pun harus kita sesuaikan, jangan sampai nanti
akar ini tidak sesuai dengan tempatnya sehingga nekuk-nekuk gitu ya, apa ya, berbelok-belok, akhirnya nanti bisa patah. Jadi ini kalau seperti ini kita harus sesuaikan. Yang sini ini kita buat lubang seperti ini. Kemudian yang sini juga kita buat lubang yang ada jalurnya ke sana. Dan yang sini, yang ini juga kita buat lubang di sini. Nah, seperti ini caranya. Baru kita letakkan. Sama ya, seperti yang tadi, seperti yang awal. Itu lubangnya ini jangan di full ya. Jadi di sini cukup kira-kira tertanam 10 cm. Nah, ini masih ada sisa dari dasar dari permukaan tanah yang menimbun akar bibit ini, ada sekitar 1 kilan. Nanti untuk penambahan pupuk ketika ini bibit sudah bertunas. Oke, gitu aja ya. Baik sobat nandur, sobat tanaman, sobat tani pecinta tanam di Nusantara tercinta ini, demikian yang dapat Mas Nandur sampaikan dalam tata cara menanam jahe merah. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum kami akhiri, selalu kita ingatkan, nilai kehidupan sesungguhnya bukan seberapa banyak kita menerima, tetapi seberapa banyak kita memberi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.